manusia sangat zalim. Pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, banyak manusia yang zalim kepada Allah. Dia tidak bersyukur, dia tidak beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah kepada Allah. Mereka berbuat syirik kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah. Mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Pada Allah yang menciptakan mereka, pada Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Ini kezaliman. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, karena syirik itu kezaliman yang amat besar. Di muka bumi ini enggak ada kezaliman yang paling besar melainkan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak sekali yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada selain Allah, dengan menyekutukan Allah. Dia beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada selain Allah. Allah sangat murka. Ini zalim. Ada zalim yang lain yang kedua, yaitu manusia menzalimi dirinya dengan apa? Dengan banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Taala. Ini zalim. Makanya Allah katakan manusia sangat zalim karena manusia banyak berbuat dosa dan maksiat, tidak bisa dihitung. Sampai ada seorang ulama salaf mengatakan, kalau seandainya dosa itu berbau, nggak ada orang yang dekat dengan kita, karena banyaknya dosa kita. Banyak dosa kita. Banyak kita berbuat maksiat kepada Allah Taala. Dosa-dosa besar banyak sekali yang dilakukan oleh manusia. Yang paling besar ya syirik. Belum lagi durhaka pada orang tua. Belum lagi dia minum khamr, berjudi, berzina, makan riba, dan yang lain sekalian banyak dosa yang dilakukan oleh manusia ini. Tidak terhitung. Dan akibat dosa sangat besar. Di antaranya juga Allah turunkan azab, Allah turunkan musibah dengan sebab dosa-dosa manusia. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah menimpakan musibah atau azab disebabkan dosa mereka. Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura di ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, tapi Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Artinya apa yang mengenai kita semuanya dengan sebab dosa dan maksiat. Makanya kita wajib bertaubat kepada Allah. Kemudian kezaliman yang ketiga, yaitu kezaliman kepada hak orang lain, hak manusia. Jadi zalim kepada hak manusia. Apakah dia merobek kehormatannya, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, atau mengambil haknya, atau mengambil hartanya, atau dia hutang tidak bayar, atau dia pernah memukul atau membunuh. Ini hak berkaitan dengan hak anak Adam, akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Yang berkaitan dengan hak anak Adam akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Ini kezaliman. Jadi kezaliman kepada Allah, kezaliman kita pada diri kita sendiri. Yang ketiga, kezaliman kepada orang lain. Maka Allah sebutkan manusia sangat zalim. Kemudian manusia sangat kufur. Manusia tidak terima kasih kepada Allah atas semua nikmat. Allah sudah berikan semua nikmat ini, nggak kehitung nikmat ini. Dari mulai kita lahir, semua Allah sediakan ini semua di alam semesta untuk kita semuanya. Tapi banyak manusia tidak bersyukur. Banyak manusia yang tidak ibadah kepada Allah. Dia ngakunya Islam tapi dia nggak sholat, dia nggak puasa, dan yang lain banyak yang tidak bersyukur manusia ini kepada Allah Taala. Anak nggak syukur kepada orang tua, seorang istri nggak syukur kepada suaminya, seorang nggak syukur kepada orang-orang yang pernah berbuat baik, murid-murid banyak yang tidak syukur kepada gurunya yang telah mengajarkan kebaikan kepada mereka, nggak syukur. Maka Allah katakan manusia ini kafar, sangat kufur, tidak terima kasih. Makanya kita wajib bersyukur atas semua nikmat.
Sebab Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah dan juga beberapa surah yang lainnya, innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah punya keutamaan kepada seluruh manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah menyebutkan aktsaran nas, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah SWT. Makanya kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Syukur atas semua nikmat itu. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nabi mengajarkan apa kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat. Di setiap salat yang wajib itu jangan kau tinggalkan untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu berzikir kepada Allah, wa syukrika, dan bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Di dalam hadis ini kita minta tolong kepada Allah. Minta tolong apa? Agar kita ditolong oleh Allah untuk selalu berzikir kepada Allah. Kita nggak akan mampu untuk selalu berzikir dan ingat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Karena manusia tidak punya daya dan upaya. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Manusia sangat lemah. Dan Allah ciptakan manusia sangat lemah. Wa khilqal insanu dha'ifa. Makanya nggak boleh ada manusia yang sombong. Nggak boleh. Kita ini sangat lemah. Dan Allah menciptakan kita semuanya dari air mani yang hina. Dari air mani yang hina. Mimma immahin, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dari air mani yang hina. Kita ini gak punya apa-apa, gak punya kekuatan apa-apa. Kita sangat lemah. Makanya kita minta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita untuk selalu ingat kepada Allah. Karena manusia banyak yang lupa kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah dan berzikir terus kepada Allah Ta'ala. Termasuk antum jangan lupa untuk selalu berzikir setiap waktu. Apakah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata, dalam setiap keadaan. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir. Baca lagi zikir di saat pagi menjelang terbit matahari, di saat sore menjelang terbenam matahari. Baca zikir pagi sore. Baca zikir. Dan Nabi mengajarkan demikian. Maka zikir pagi sore jangan tinggalkan. Zikir ba'da shalah, zikir-zikir yang lain, terus berzikir kepada Allah Ta'ala. Bahkan ada kalimat yang Allah cintai, dua kalimat, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Dia ringan untuk diucapkan, tapi berat timbangannya di hari kiamat, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim.